Selamat sore Bu Nining. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Ramadan, absen 23. Saya Kira Lensidi Fitandra, absen 15. Kami dari kelompok 3 dan akan menyajikan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Jadi pada saat periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Kemudian bentuk negara Indonesia pada saat itu yaitu kesatuan yang dikuasai oleh pemerintahan pusat. Kemudian presiden dan wakil presidennya yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian sistem pemerintahan yang dianut yaitu sistem pemerintahan parlementer. Pada tahun 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali perubahan kabinet. Yang pertama yaitu kabinet Nasir, yang kedua kabinet Sudirman, yang ketiga kabinet Wilopo, yang keempat kabinet Ali Sastroamidjojo, yang kelima kabinet Sastroamidjojo II, kemudian yang keenam kabinet Juanda. Perubahan ini terjadi karena gagalnya konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekret presiden yang berisi pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar, kemudian yang terakhir pembentukan MPR dan DPA. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Yang pertama ada gerakan DITI. Gerakan DITI ini memberontak di beberapa daerah. Yang pertama di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh K.H. Muzakar. Lalu yang kedua berada di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Dan yang ketiga ada di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Lalu gerakan separatis yang kedua adalah pemberontakan PRRI atau Perwista. Pemberontakan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Maka timbullah ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Karena situasi ini, maka diciptakannya lah beberapa gerakan dewan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dan yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Dan yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Lalu yang keempat ada Dewan Lampu Mangkurat di Kalimantan Selatan. Lalu yang keempat, Dewan Manghi di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Vence Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng menyatakan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kabinet Juanda harus mengundurkan diri 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, mereka memberhentikan Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Lalu dilanjut dengan operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI atau Perwista. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kamu Bu Nining. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat sore.